يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه والذنوب كبيرها وصغيرها. الفاتح إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين، إلى كافة الأرواح الأولياء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين، خصوصا صاحب المؤسس هذا المعهد سبيل الرشاد كي هدي أسمه مرحنا له وارحمه وعافيه ووالدينا ووالديه وأمواتنا وأمواته وأموات المسلمين عاما الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. Iwa kali lapar perut. Terbayang ini gangan asam, gangan bening pakai sambal. Allah. Siapa yang masak iwa kali ini? Terlalu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati bersama yang terhormat guru kita semuanya, Kiai Haji Zamahsyari, hafizahullah wa ra'ah wa mata'anallah bituli hayati. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhiratnya. Juga seluruh jajaran Dewan Guru Pondok Pesantren Sabila Rosyad, berikut santriwan santriwati yang saya banggakan. Semoga kalian semuanya kelak menjadi orang-orang yang bermanfaat, berguna bagi nusa bangsa bahkan sampai negara. Kepada Ustadz Abdul Razak nanti kita daftarkan menjadi dai ini, dai apa nih? Dai SCTP, dai cilik ya, biar nanti ada yang mewakili dari Sabila Rosyad menjadi dai nasional ya. Siap Bapak? Siap? Yang lainnya harus siap semuanya. Belajar mulai dari sekarang, jangan malas latihan muhadharah, latihan baca yasin dihafal, latihan tahlil, latihan doa arwah, latihan mandi jenazah. Kalau makan nggak usah latihan, yang paling banyak kalian makannya. Ya, makan lancar nggak? Nggak usah latihan, apalagi makannya dengan iwaka, pakai Insya Allah nyaman benar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kita ke pelajaran kita nomor 100 paling bawah. Dilihat kitabnya, yang punya kitab, yang tidak punya kitab dicatat ya, diamalkan, kemudian disimpulkan, dijadikan untuk materi dakwah antum nanti, dijadikan materi ceramah antum ya, muhadharah antum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Di muka saya jadi hitam, lihat di TV situ. Palsu itu, yang itu palsu, yang aslinya ini jelek di situ. Aduh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Sayyiduna Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi. Sampai situ kan. Kemarin kita belajar. Beliau ya, ada di sini tulisannya. Wa qala Sayyiduna Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi. Al-Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi itu hidup di masa Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Beliau ini dari Hawthah, 1 jam dari Seoul, 2 jam dari Tarim. Beliau murid Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Beliau pengarang kitab Risalatul Jami'ah. Salah itu. Kalau Risalatul Muawanah itu karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Kalau ini Risalatul Jami'ah karangan muridnya Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Ngarannya Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Kitabnya tipis tapi barokah. Seperti kalau dalam ilmu nahu kitab Al-Ajrumi, tipis enggak? Tipis. Kalau di Pamangkih 3 bulan wajib hafal. Kalau di sini 3 hari wajib hafal. Rontok semua rambut ente. Nah, tipis kitabnya tapi banyak barokahnya banyak. Ya. Mas'alatun, satu masalah minal ilmi khairun min mi'ati ibadah. Kata beliau Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi yang tahu tentang fadilahnya menuntut ilmu, yang mengerti tentang majlis ilmu, mengerti tentang madras ilmu, mengerti tentang ma'had, tentang pondok pesantren, keutamaan orang yang belajar di pondok pesantren. Karena beliau juga sempat menjadi santri. Santrinya Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Kalau gurunya hebat, insya Allah muridnya pun akan menjadi hebat. Kiai Asmuni Marhanam hebat, murid-muridnya insya Allah jadi. Kiai Haji Jamah Syari hebat nak? Murid-muridnya harus hebat. Gitu. Mas'alatun minal ilmi, satu masalah aja. Baik masalah didapatkan dalam ilmu fiqih, ilmu tasawuf, dalam nahwu, dalam tauhid, dalam ilmu Quran, dan ilmu sejarah, tarikh, apa saja. Bahas masalah-masalah di dalam ilmu tersebut. Masalah fikih mungkin ente membahas masalah istinja, masalah wudu, masalah sholat. Satu masalah saja dibahas. Jadi sering-sering membahas. Kalau di pondok itu bikin grup-grup, ya, bikin kelompok-kelompok 2 orang, 3 orang membahas satu masalah. Ya, masalah apa nih akan kita bahas? Diangkat. Temanya masalah tayamum. Berarti di situ kita harus membahas seputar permasalahan tayamum sampai kita paham, semua paham. Nanti dibukukan, baru itu dijadikan bulletin, disebarkan lagi ke orang. Ini buah karya santri-santri Sabila Rosyad. Jadi setiap minggu bisa dikirimkan ke masjid-masjid. Pembahasan masalah tayamum, pembahasan masalah wudu yang baik, pembahasan masalah salat yang khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang khasyi' itu yang bagaimana? Nah, itu dibahas berkaitan dengan pendapat-pendapat ulama ini, ulama itu. Tafsir ini, tafsir itu dibahas, dibukukan, disebarkan di masjid-masjid. Jadi orang baca nantinya. Kalau mau go nasional ente begitu. Ya, pondok itu harus
memberikan distribusi yang baik dengan masyarakat. Betul. Nah sekarang gagasan inti seperti itu ke depan. Guru, maaf guru, saya tadi membahas masalah wudhu dengan pendapat-pendapat ulama yang lainnya, yaitu a'immatul arba'ah. Ya, 4 madhab disertakan di situ berkaitan dengan masalah wudhu. Ya, wudhunya Maliki begini, Syafi'i begini, Hambali begini, Hanafi begini. Ini guru catatannya dicetak nanti. Dicetak, boleh guru dibagikan, dititipkan di masjid-masjid. Begitu. Jadi orang akhirnya yang tidak tahu jadi tahu. Siapa ini? Oh, nanti di situ ada bawahnya itu. Ini hasil bahsul masalah Pondok Pesantren Sabila Rosyad. Kelompok A dari santri Sabila Rosyad. Ini hasilnya. Bagusnya begitu? Bagus, ya. Kalau bisa 2 bahasa di situ, bahasa Arab dengan bahasa Inggris, ya campurlah 3 bahasa, bahasa Indonesia, ya 4 bahasa lah dengan bahasa nasional kita, bahasa Banjar, bahasa Kalua, ya dimuatkan di situ, biar ramai orang bacanya kan, karena kan orang macam-macam, ada yang bahasa Inggris, mungkin pas datang orang Inggris, wih paham, ya orang akademi. Ya, dia pakai bahasa Indonesia. Orang dari kampung, ya kan, pakai bahasa daerahnya, dari Kalua, dari hulu sungai sana, bahasa kone. Nyaman benar le. Terkewa, kone bahasa di atas. Aku nang ini aja. Paham jadinya. Ada, wah ini orang-orang pejabat pakai bahasa Inggris, itu tampil begitulah, biar ada modelnya, ada variasinya, ya ada variasi. Ini ke depan bisa dijadikan masukan di pendapat saya ini sama tim jajaran tuan guru di sini di pondok pesantren. Dibikin grup-grup begitu, satu hukum aja, nggak usah banyak-banyak, ya bikin 1 lembar gitu, catatan ringkas, nanti disebarkan di masjid-masjid, nama ente terkenal, pondoknya terkenal, santrinya terkenal, gurunya terkenal. Oh, itu santri ini, santri Sabila Rosyad. Saya kemarin ada baca bulletin di masjid pas sholat Jumat, itu buah karya santri-santri Sabila Rosyad. Bagus itu. Saya punya anak nanti akan dimasukkan ke pondok sana. Wah, kayaknya anak-anaknya kreatif deh. Betul. Insyaallah itu bisa 10 tingkat nanti di sini selamanya. Amin ya Rabbal. Karena tidak semuanya alim, ente alim, tahu, paham. Tapi orang-orang yang dikerja di batubara, di padang batubara sana, setiap harinya di gunung terus, yang dilihat batu aja. Yang dilihat cuman batu. Sampai ke rumah guring, esoknya ngeliat batu lagi. Ya, nggak paham dia. Ada bulletin buku batu, masya Allah, tentang sholat, tentang khusyuk, tentang wudhu, tentang istinja, tentang tayamum. Bagus nggak? Apa itu arti ma'rifat? Nah, apa itu arti hakikat? Apa itu arti syariat? Itu dibahas. Dibahas di situ. Enak nggak? Orang membacanya enak, intinya jadi dapat hidup, otaknya hidup jadinya, mendidih otaknya, karena dia harus cari-cari kitab, cari-cari pendapat-pendapat ulama di perpustakaan. Ini namanya bukan santri, itu kerjaannya boring aja. Ya, habis belajar boring lagi. Itu bikin belajarnya yang fardu saja, artinya yang muqarrar gitu. Kalau enggak di luar pelajaran yang wajib, dia enggak belajar, boring. Nah, ini enggak peka santri yang begitu, ya. Harus peka jadi santri, bahas terus. Itu enggak ada mikirin macam-macam. Itu enggak usah mikirin jadi caleg, jadi karyawan, jadi karyawati, jadi pegawai. Enggak usah dulu. Itu fokus dengan ilmu.
Maka yang demikian itu kata Habib Ahmad bin Zain al-Haji khairun min mi'ati ibadatin, lebih baik daripada ibadah 100 kali ibadah. Allah, 100 jenis ibadah. Bayangkan ente, lebih baik, bukan sama, lebih baik. Apa yang lebih baiknya? Menyelesaikan satu permasalahan dalam satu hukum. Ya. Masalah apa tadi itu? Masalah istinja, masalah wudu, masalah toharo, masalah tayamum, masalah apa namanya jababirah. Ya, itu dibahas. Masalah ini apa namanya perban. Itu penting tuh masalah perban. Orang kalau luka sekarang langsung diperban. Ya, jabirah. Langsung diperban, habis diperban bagaimana wudunya, bagaimana sholat. Banyak itu perlu dibahas. Itu bagian ente itu. Bahas masalah perban. Perban itu yang baik bagaimana? Kan gitu, setelah wudu atau sebelum wudu. Bagaimana orang yang luka kemudian dibalut sama perban, ya, dia tidak sholat beralasan karena luka. Nah, itu dibahas. Itu tugasnya santri. Ya, tugas ente begitu. Dibuat semampu ente aja, nggak harus dalam-dalam betul. Nggak harus detil-detil banget. Karena di luar sana nggak perlu detil-detil, yang penting singkat-singkat saja, zahirnya saja sudah paham, sudah mereka bisa mengamalkan. Itu kalau sampai bisa seperti itu, bikin bulletin bulanan atau mingguan, dipakai sama orang, dibaca sama orang, ya orang jadi mengerti, jadi paham gara-gara hasil karya ente sebagai santri yang teladan. Paham? Ya, membahas satu masalah daripada ilmu lebih baik daripada ibadah sampai 100 kali. Wa man yatlubul ilma khairun mimman yajtahidu fil ibadati lailatan wa lailahu wa naharahu. Dan siapa orang yang menuntut ilmu itu ternyata dia lebih baik daripada orang yang sungguh-sungguh di dalam beribadahnya, baik malam ataupun siang dan malam ibadahnya semangat, berpuluh-puluh rakaatnya, bahkan beratus rakaatnya siang dan malam. Dia mujtahid itu yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya, tetap terkalahkan dengan menuntut ilmu. Di luar sana mereka mempertebal jidatnya dengan apa? Dengan tanda hitamnya. Ente kuat istiqomahnya menuntut ilmu, mengkaji ilmu, belajar ilmu, membaca kitab. Maka nilainya ente lebih baik daripada mereka yang ibadahnya sehari semalamnya begitu semangat, sholatnya semangat, baca Al-Qurannya mereka semangat, zikirnya mereka semangat, sholawatnya mereka semangat. Di luar kan ibadah juga itu. Anda menuntut ilmu, buka kitab, membahas satu permasalahan, satu pembahasan, ya, sampai Anda merasakan capek menuntut ilmu itu. Dari banyaknya Anda membaca kitab, bukan capek karena banyak menghayal atau capek karena banyak berpikir kapan kawin, ya, tapi ente capek betul-betul membaca. Ente menjadi kutu buku, ente menjadi kutu buku, kutu kitab. Di mana-mana ada kitab, masya Allah. Sebelum dan setelah tidur kitab terus, sampai jalan itu ente yang dibawa kitab. Orang lain kemana-mana di tangannya ada koran, ente kemana-mana yang ada kitab di tangan ente. Entah itu dibaca atau dihafal. Itulah santri hakikatnya. Itu santri yang teladan, santri yang hebat, santri yang profesional, yang potensi menjadi ulama besar yang begitu tuh. Tiada hari, tiada waktu selain daripada kitab, baca. Jangan ditumpuk-tumpuk aja kitab di lemari, tapi dibaca, dibahas, libatkan teman-teman kita. Siapa yang cerdas? Bertemanlah dengan orang yang cerdas, jangan berteman dengan orang yang malas. Kalau ente berteman dengan orang yang malas, keempat mau belajar, sudah kita gulingan aja. Sebujurnya kita nih mau baca kitab, Bang. Nanti aja. Kita nih baru setahun, masih 5 tahun lagi di sini. Kena aja. Oh iya. Akhirnya kada jadi baca kitabnya. Gara-gara si pemalas tadi itu. Tapi kalau ente berteman dengan orang cerdas,
Ente tidur stomat aja melihat dia sedang ibadah. Melihat tidur stomat melihat dia bangun, ente lagi apa? Dia lagi baca kitab, dia lagi berwirid, dia lagi berkholwat. Akhirnya ente termotivasi secara langsung. Terdorong ente, temanku nih hebat banar nih, harap banar nih. Baca kitab tak harus ketinggalan aku nih. Akhirnya ente jadi mau baca kitab. Ya. Tapi kalau ente berteman sama orang K7 guring terus setiap ente melek mata ngelihat dia tidur, akhirnya ente yang ente lihat itu bantal. Mau ikut-ikutan guring juga sama teman ente. Ya, ente bangun teman ente masih guringan, ente bisa setelah bangun itu guring lagi. Kena kawalanku masih guringan juga. Tapi kalau ente punya teman yang rajin, yang pandai, begitu ente baru sebentar tidur melihat teman ente, wih, bangun dia, bangun akhirnya. Tidur lagi. Bangun lagi, baca kitab dia. Akhirnya ente semangat baca kitab. Tidur lagi, bang, wih, lagi ngarang dia, lagi ngarang kitab, ente juga ngarang, wih, ngarang kitab, hebat banget, Masya Allah, nggak mustahil itu, sangat pemahaman-pemahaman ente rangkum, ente buatkan buku, jadi kitab jadinya, betul-betul, karangan siapa? Abdul Razak, min talabati Ma'had Syabil Ar-Rasyad Al-Mudir wal Muassis Kiai Haji Zamahsyari S.A. Bagus nggak? Bagus. Santrinya sudah bisa membuat karangan, membuat karya, kitab kecil, kutaibah, tulisan kecil. Untuk apa? Juaibah, untuk isi kantong. Nah, masukin ke kantong dibaca. Mantap nggak begitu? Itu yang diinginkan oleh para muassis, para mudarris, para mudir ma'had. Wa qala nafa'allahu bihi, dan juga berkata nafa'allahu bihi, semoga Allah memberikan manfaat dengan ilmunya, yaitu Al-Habib Ahmad bin Zal Habzi Sa'adun min alim khairun min kada wa kada sanatan min ghairihi walau kana abida. Intah. Sesaat di sini minimal 1 jam, min alim, daripada orang alim. Waktunya orang alim itu berguna, bernilai. Waktunya Ustaz Jamaah Sari itu bernilai. Jangankan berjam-jam, sesaat, sebentar saja itu bernilai. 1 jam dia duduk seperti ini nih Ustaz Jamaah Sari, khairun min kada wa kada, lebih baik daripada sekian-sekian sana tahun. Bukan 1 tahun, berarti sekian-sekian tahun, bertahun-tahun itu. 1 saat saja. Min ghairihi, daripada yang lainnya selain daripada orang walau kana abidan, sekalipun yang bukan orang alim tadi itu dia ahli ibadah, masih kalah dengan orang alim. Makanya jadilah ente orang alim. Siap apa siap? Karena duduknya, ini baru duduknya, belum lagi ceramahnya, belum lagi ngajarnya, belum lagi ngarang kitabnya, bikin karya-karya tulisnya. Ini duduk saja orang alim itu sesaat, 1 jam duduk mendengarkan murid-muridnya baca kitab. Itu bernilai sekali, lebih baik daripada beberapa tahun selain daripada orang alim itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesaat bandingannya beberapa tahun bukan orang alim yang beribadah kepada Allah. Apalagi yang tidak beribadah. Yang beribadah ini bukan orang alim, ahli dalam ibadah bertahun-tahun, bandingannya cukup hanya dengan sesaat waktunya orang alim saja. Bahkan orang alim itu jauh lebih baik daripada dia. Coba bayangkan ini. Kalau ente menjadi orang alim, duduknya ente seperti ini, lebih bernilai daripada mereka yang sedang beribadah bertahun-tahun tanpa dengan ilmu pengetahuan yang dalam. Betul. Apalagi ente nggak duduk aja, ente mencatat, ente baca, ente belajar, wah tambahnya lagi bernilai waktu ente. Makanya waktu itu sangat bernilai bagi orang yang mempunyai ilmu. Beruntung nggak ente? Beruntung apa tidak ada di pondok? Yang keras suaranya. Senang apa tidak? Menyesal apa tidak? Bangga apa tidak?
Betah apa tidak? Handak bulik apa tidak? Mana yang hendak bulik? Acung tangannya, hendak bulik. Aku tandai orangnya. Yang hendak bulik sini, saya kasih duit. Yang tidak mau pulang, ada yang setengah-setengah ini. Ada yang setengah-setengah. Yang tidak mau pulang, betah di pondok, bangga diam di pondok, senang tinggal di pondok, belajar ilmu kitab, mana tangannya? Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kan luar biasa. Kata Al-Habib Zain bin Ibrahim, fata'ammal, renungkan rahimakallah wahai yang dirahmati Allah. Hadhihi nusus wal adillah wal azhar. Nas ini, dalil ini, perkataan ini. Ta'rif, engkau akan mengetahui min dalik, daripada itu semua. Annal ilma, sesungguhnya ilmu, ay ta'allumah wa ta'limah, belajar dan mengajar ilmu itu, fahuwa min a'zamil ibadat, ibadah yang paling istimewa. Ibadah yang paling bagus, ibadah yang paling istimewa itu adalah mengajar dan belajar itu, catat, mengajar dan belajar itu adalah ibadah yang paling istimewa. Ya, yang paling istimewa. Yang paling unggul. Yang paling unggul. Wal istighal bih min afdalit ta'at, dan sibuknya kamu belajar, mengajar dan belajar ilmu. Sibuk mengajar dan sibuk yang sibuk belajar yang sibuk mengajar min afdalit ta'at, itu ketaatan yang paling afdal. Wa aula ma unfiqat bihi fihi nafaisul awqat, dan ya, waktu digunakan untuk mengajar, untuk belajar, itu adalah waktu yang paling berharga. Waktu yang paling berharga bukan waktu yang digunakan untuk shopping di mall, shopping di mana-mana, tapi waktu yang digunakan untuk mengajar dan belajar. Wa annal ulama afdalun nas, sesungguhnya orang yang punya ilmu itu adalah menjadi sebaik-baiknya manusia, the best of people, manusia paling hebat, manusia paling unggul, manusia paling istimewa, manusia paling baik itu adalah manusia yang mempunyai ilmu. Makanya ente jangan sampai kosong dari ilmu. Wa arfa'uhum qadra, paling tinggi kadar derajatnya, kadar kedudukannya di mata Allah paling tinggi itu adalah orang yang belajar dan mengajar wa ahsanuhum dzikra, dan paling baik sebutannya, ya, paling baik sebutannya mereka orang yang belajar dan mengajar ilmu, dimuliakan oleh Allah, disebut-sebut oleh Allah, disebut-sebut oleh para malaikat. Wa asyrafuhum fakhra, dan kebanggaan yang paling mulia, kebanggaan yang paling mulia yaitu orang yang mengajar dan belajar ilmu. Masya Allah. Beruntung ente ada di pondok. Ente akan merasakan betapa berharga dan bernilainya ente manakala betul-betul ente nanti menjadi orang yang bermanfaat karena ilmu ente dan dengan pengetahuan ente. Betul-betul. Sekarang biasa-biasa karena ente banyak saingan, teman-teman ente banyak orang yang alim, yang cerdas. Tapi nanti kalau sudah keluar dari sini, ilmu ente yang tidak seberapa dianggapnya di pondok sini, nanti di masyarakat akan menjadi bernilai, berharga dan
berguna, barulah kadar ente tahu di situ. Masya Allah, tidak seberapa saya ajarkan tapi bernilai sekali bagi mereka. Tuh, baru bab wudu saya ajarkan, mereka sudah cium tangan sama saya, sudah minta selfie sama saya, ngasih amplop sama saya, sudah menjemput saya, sudah meminta saya jadi mantunya. Masya Allah, baru bab wudu itu. Belum lagi bab tayamum, bab istinja, bab sholat. Masya Allah. Waduh, sudah banyak yang meminta sama ente. Sudah lajar. Lawan anakku aja. Sudah disediakan majlis di rumah. Aku banyak duit, sagan apa lagi kalau bukan sagan dakwah. Nah, jadilah sudah dengan anakku. Luar biasa. Ente diminta. Matlub ente ini. Ente akan merasakan mulia dengan ilmu yang ente dapatkan semasa di pondok pesantren. Ente pelajari ilmu itu. Tapi bagi yang belajar, kalau tidak belajar di sini bertahun-tahun di sini cuma menang tahunnya saja, ilmunya sedikit. Memang kalau dibandingkan dengan yang di luar sana, lebih baik ente yang sekalipun diam saja di pondok ini ketimbang yang di luar sana. Tapi kalau sudah ada di pondok itu jangan menjadi orang yang tidak berguna. Diam aja gawiannya. Harus ente bercacarian. Menuntut ilmu bil jiddi wal ijtihad dengan sungguh-sungguh. Tanalul maram, maka engkau akan mendapatkan semua yang diinginkan. Betul? Ente aduh saya menginginkan ya menjadi orang yang berguna, Allah akan jadikan ente orang yang berguna. Saya ingin menjadi ustadz, Allah akan jadikan ente ustadz. Saya ingin menjadi dakwah, Allah akan jadikan ente ya dakwah di ustadz. Allah kasih semuanya buat, bahkan dunianya akhiratnya dikasih sama Allah. Kata Allah, sudah saya sediakan istri kamu nanti tercantik di kampung kamu. Saya nggak akan membiarkan orang yang belajar ilmu itu istrinya jelek. Saya akan jadikan ya pendamping dia itu bak bidadari. Oh, meskipun orangnya biasa-biasa saja, tapi istrinya luar biasa cantik. Sampai orang itu bingung, nggak salah aja. Kada salah pilih kabinian itu. Jauh banar, baina sama was umur bor. Tapi karena ilmu, nggak mustahil. Begitu juga kalau sudah punya ilmu, ya, tidak cantik, biasa-biasa saja. Tapi yang mau sama dia ganteng-ganteng orangnya, kaya-kaya orangnya. Banyak yang ingin melamar dia. Kenapa? Dia pandai ceramah, dia pandai ngajar, dia ahli ibadah, dia taat kepada Allah, dia salehah. Akhirnya jadi permata, direbutkan sama kumbang-kumbang yang di luar sana. Masya Allah. Masya Allah. Jadi yang baik Allah sediakan yang lebih baik lagi. Ya, yang cantik Allah pasangkan dengan yang gagah. Betul-betul. Jadi jangan takut ente. Pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat ente. Kenapa? Karena ente alasannya manusia terbaik tadi itu dinyatakan. Ingin tahu siapa manusia terbaik itu ya ente orang ini manusia terbaik. Tapi jangan cuma bangga doang. Ente boleh bangga kalau ente sudah mumpun dengan ilmu. Sudah dapat ilmunya, cuma bangga doang jadi santri tapi perilakunya bukan perilaku santri. Salah itu, malah bikin supang. Bikin malu santri namanya. Masa ada santri makannya sambil berjalan pakai tangan ada santri ngerokokan, empeleng gitu, tampar. Masa ada santri ngaku santri Sabila Rosyad tapi bawa kabur putri orang. Izinnya kemana? Izin Pak Ustadz, mau pulang dulu sebentar. Tahu-taunya ada janjian dia ke pasar, ke mall, jalan-jalan. Bukan santri yang begitu tuh. Nanti dari pondok pakai sarung, pakai kopiah, sudah di luar sana
dibuka sarungnya, dibuka kopiahnya, diganti dengan celana jeans. Allah. Sampai ke kota sana jadi jin dia. Allah. Di sini tawadu betul, nggak mau merokok. Begitu di luar dia datang ke warung beli Ji Samsu. Nongkrong di Big Mall. Seakan dia bukan santri, padahal dia santri. Bagus nggak yang begitu? Jelek. Bagus nggak? Ada yang begitu di sini? Mana orangnya mana? Aduh. Jangan begitu ya, jadi santri. Tunjukkan auramu kalau kalian itu adalah santri yang betul niat untuk menjadi orang yang berguna. Qala Imam Al-Hasanul Basri, telah berkata Imam Hasanul Basri rahimahullah. Catat. Telah berkata Imam Hasanul Basri, catat. Sariru qalamil alim tasbihun. Sarir itu gerakan. Ente punya pulpen tuh digerakkan, gerakannya ya. Gerakannya pulpen orang alim itu tasbih. Masya Allah. Tasbih itu punya pulpen digerakkan, pakai nulis, pakai ini, digerakkan saja. Itu sudah dihitung tasbih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan dikantongin terus pulpennya, digunakan pulpen itu, betul-betul. Wa kitabatul ilmi, kemudian mencatat ilmu. Tuh, apalagi ente lagi mencatat kan? Nah, mencatat ilmu. Wan nadharu fihi, dan melihatnya. Ibadah itu menjadi ibadah. Ente punya pulpen digerakkan untuk menulis. Tulisannya ente lihat, itu semuanya pulpennya dinilaikan tasbih, catatannya menjadi seperti ibadah. Masya Allah. Catatan yang ente sudah catat tadi itu, apa itu pendapat siapa, pulan-pulan kan ente catat tuh. Pulpen ente kan bergerak tuh untuk mencatat, bergerak nggak? Bergerak karena ente mencatat. Itu ada tasbihnya, nilai tasbihnya. Terus kan dicatat, ada berarti hasil catatannya. Hasil catatannya itu ente lihat, maka melihatnya itu dinilai ibadah. Kayaknya lihat tuh hasil catatan ente. Wa midaduhu kadami syahidin. Midad itu tinta. Kan pulpen ada tintanya nggak? Ada tinta. Kalau nggak ada tinta nggak bakalan bisa ada hasilnya, ada tulisannya berbekas, nggak ada, karena ada tintanya di situ. Nah, tintanya itu maka dinilai apa? Dami syahid, darah orang mati Masya Allah. Jangan sampai ente nukar pulpen atau beli pulpen 1 tahun nggak berubah, berarti nggak dipakai pak, nggak dipakai, cuman dibawa aja kemana-mana ente bawa pulpen. Enggak digunakan, gunakan dong biar cepat habis. Kenapa? Catatan dari pulpen itu ente lihat ibadah. Gerakannya ya, pulpen tadi itu untuk mencatat, ada nilai tasbihnya. Kemudian tintanya di dalam pulpen tadi itu sampai habis, itu ada nilainya. Nilainya apa? Nilainya seperti nilai darah orang mati syahid. Beruntung apa tidak? Beruntung apa tidak? Beruntung apa tidak? Ada nggak percontohan seperti ini untuk orang lain selain daripada orang yang sedang menuntut ilmu? Nggak ada. Kecuali orang yang alim seperti ente ini. Alim dan ente juga muta'alim. Ya, alim dan muta'alim ada semuanya sama ente. Makanya tulisan ente itu berguna, ada nilainya. Pulpennya ada nilainya, tintanya ada nilainya. Masya Allah. Nah, begitu. Lanjut. Wa idza qama min qabrihi nadhara ilaihi ahlul jam'i. Apabila orang alim itu mati, kemudian dia bangun di kuburannya, maka semua orang-orang yang ada di sekelilingnya akan memandang kepada dia, Masya Allah, dengan pandangan ya mengagungkan, memuliakan.
Orang alim itu jangankan di dunianya seperti yang disebutkan di atas, dia mulia. Rugi kamu kalau kamu melepaskan kemuliaan ini dengan begitu saja, dengan sia-sia. Harus sabar memang. Ya, pasbur ala murril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Fasbir, sabarlah, ala murril jafa min muallimin, apabila mendapatkan, ya, mendapatkan apa? Mendapatkan cobaan dari muallim, dari si pengajar, ustadz. Mungkin ente dimarahin, ente dicelengin, bahkan ente mungkin dicubit, ya, ente dicuekin karena salah ente. Sabar, jangan pulang. Ente tetap belajar di sini meskipun dicelengin, dimarahin, kamu ini, ya, bungul kami. Tetap belajar, jangan dendam. Sama guru jangan dendam. Ilmu ente akan menjadi tidak bermanfaat. Ya, jangan dendam sama guru, sama pengajar. Jangankan cuma dimarahin, dicelengin, ditampar, ditempeleng, dicubit sampai berdarah sekalipun, jangan ente lapor ke polisi, jangan ente lapor sama orang tua ente. Karena muallim, pengajar itu adalah orang tua ente sendiri. Betul betul. Gitu. Jangan sedikit-sedikit baru dicelengin lapor ke polisi. Nanti ustadznya diperkarakan. Mau yang seperti ini jadi ulama? Jauh. Jadi bandit yang ada nantinya. Nauzubillah min dzalik. Jangan. Ya. Harus ente menjadi orang yang bermanfaat. Itu rintangannya. Karena mungkin ente malas dan sebagainya, artinya ustadznya marah sama ente. Sabar di situ. Karena kalau ente lari dari tempat yang mulia ini, fa inna rusubal ilmi fi nafarati. Ilmu ente akan rosib, tidak bernilai, tidak ada manfaatnya. Rosib. Ente kalau rosib itu, tahu rosib? Rosib itu apa ya? Nggak ada manfaatnya. Kayak ente nggak naik kelas, itu rosib. Ya, kenapa nggak naik kelas? Itu rosib dia, nilainya nggak ada. Nggak mencapai target. Ya, nilai rata-ratanya 70, ente cuman 40. Ya rosib, ente nggak naik kelas. Nah itu. Nah, orang yang lari karena marah dengan guru, tidak mau belajar lagi, rosib nilai ente, artinya ilmu ente nggak manfaat. Rugi nggak? Rugi. Makanya harus sabar, tetap sayang sama ustadz. Saya tahu ustadz marah karena ustadz sayang sama saya. Begitu, bukan karena benci, tidak, karena sayang sama saya supaya saya menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang rajin, menjadi orang yang pandai, menjadi orang yang berilmu. Betul. Wa yuhsyaru ma'al anbiya, nanti di akhirat kan tadi di barzah. Di barzah dia akan dipandang dengan pandangan mulia oleh orang-orang ahli barzah. Kemudian di akhirat dia dikumpulkan dengan para nabi. Kenapa? Karena orang alim, orang yang seperti ente itu adalah kekasih-kekasihnya nabi, pewaris ilmunya nabi. Ente sekarang lagi menerima warisan dari nabi, yaitu berupa ilmu. Ya, apa warisan dari nabi apa? Warisan dari nabi apa? Yang keras. Nah, sekarang ente ada di mana? Di lautan ilmu. Berarti ente sekarang lagi menerima warisan dari Nabi Muhammad. Orang lain nggak ngerti tentang warisan dari Nabi Muhammad. Ente yang paham di lautan warisannya Nabi Muhammad SAW. Makanya beruntung. Beb, tapi di sini makannya iwak karing tarus lebih baik. Iwak karing tarus. Kadang ada hintalu, ayam guring. Ada ayam gorengnya ada? Alhamdulillah. Ente di Ukraina sekarang jangankan iwak karing. Di Ukraina jangankan iwak karing, cari banyu aja ngalih. Banyu sagan minum ngalih. Andai iwak karing yang ente nggak senangi dibawa ke Ukraina, itu satu biji dihargakan $100, mereka akan membelinya. Ada di satu daerah begitu. Saking susahnya, ente iwak karing, hintalu dan iwak karing itu dibawa ke daerah yang miskin tadi itu, ya, dikasihkan ke mereka. Waduh, senangnya mereka itu.
bak mereka merasakan itu seperti rendang. Iwak karing seperti rendang. Bisa makannya sedikit-sedikit iwak karingnya. Karena saking sayangnya tuh, nah. Dari tiadanya ente alhamdulillah banjir iwak berkah, ada sungai makanya iwak karing terus ente makan. Nggak membuat awak ente jadi karing juga nggak ada. Mungkin banyak makan iwak karing, awakku jadi karing juga lebih baik, ada juga. Betul. Atau banyak makan iwak, kepala ente berubah jadi kepala Kenapa kepalaku jadi berubah jadi beriwak begini? Enggak juga, betul. Atau ya orang makan hintalu berubah jadi bundar kayak hintalu, ada nggak? Aduh, gelundung kan kagak, betul. Ente ya tetap ente, betul. Bahkan nah, lamak-lamak awaknya ini berkat iwak karing dan hintalu tadi. Betul. Alhamdulillah. Nggak ada coba. Orang jangankan di pondok, yang hidupnya bebas saja kadang kurus-kurus begini. Ente ini sudah kayak di penjara, di pondok nggak boleh keluar, tapi lamak-lamak. Berarti kan terjamin ngarannya. Alhamdulillah. Ente mau keluar seakan di luar sana, padahal ente sudah berusaha keluar di luar sana. Yang kebanyakan di sana ingin seperti ente di pondok, betul. Yang di luar sana, aduh, anakku ingin di pondok kayak bubuhannya, tapi aduh kayak apa, aku ini cuman handak aja, duit kada beisi sanggan di sana, sanggan anakku. Ente sudah ada di dalam, alhamdulillah. Di luar sana ribuan bahkan jutaan ingin seperti ente, tidak bisa. Berarti ente yang terpilih. Alhamdulillah. Kalau begitu, nyaman kada ente di sini? Bangga ente di sini? Sangat bangga ente, alhamdulillah. Lanjut. Qala fi bahjatiz zaman. Telah berkata dalam kitab Bahjatiz Zaman. Ya. Lil Imam Al-Habib Muhammad bin Zain bin Sumaid. Ya, anaknya Al-Habib Zain bin Sumaid. Wa kana Sayyiduna Imam Al-Jalil Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Oh, lihat. Ya, dan adapun Sayyiduna Imam, tuan guru Imam Al-Jalil yang agung Ahmad bin Zain, yaitu Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih, yu'azzimul ilma al-ghayata wan nihayah. Sangat mengagungkan ilmu begitu. Oh. Artinya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu sangat mengagungkan yu'azzimu al-ilma al-ghayah wan nihayah, sangat mengagungkan ilmu. Ya, yu'azzim mengagungkan al-ilma dengan ilmu, al-ghayah wan nihayah artinya sangat mengagungkan ilmu. Karena bukti memang beliau saking inginnya belajar, saking inginnya mendapatkan ilmu, jalan kaki dari Hautoh sampai ke Tarim, coba. Harus melewati kampung-kampung, jalan bebatuan, batunya tajam-tajam. Coba bayangkan, zaman itu belum ada kendaraan-kendaraan seperti sekarang. Ya, kendaraannya masih berupa keledai, kendaraannya dari hayawan, binatang. Ya, makanya kebanyakan jalan kaki. Bayangkan sampai ke rumah enggak langsung mendapatkan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, duduk di depan pintunya kepanasan. Bahkan sudah nanti kepanasan setengah hari. Panasnya di Tarim sana bukan seperti di sini. Nungguin gurunya buka pintu tuh. Sudah dibukain pintu malah disiram pakai baju, pakai air. Bus. Ditutup lagi pintunya. Artinya apa? Nggak ada belajar pagi ini atau hari ini. Pulang. Dapat apa? Dapat siraman air dari gurunya. Marah nggak? Nggak marah. Malah dijadikan, oh ini siraman rahmat dari Allah untuk membasuh dosa-dosa saya. Begitu persepsinya bagus. Coba kalau anak sekarang begitu, anak santri dibasuh disiram pakai air 1 ember, lapor ke abahnya, apalagi bapaknya polisi. Datang nanti brimob ke sini. Bawa sniper. Mana yang nyiram anak saya?
saya akan penjarakan dia. Wah, waluh benar. Aduh, ada anak polisi di sini. Awas, jangan lapor-lapor bapakmu. Bapakmu dibayar sama kami rakyat. Paham? Dikit-dikit lapor ke polisi, dikit-dikit lapor ke polisi. Emang hebat polisi. Lebih hebat lagi Israel. Jangankan polisi, presiden aja diambil tuh sama dia. Betul-betul. Jangan dikit-dikit lapor, manja betul mentang-mentang jadi anak polisi. Ya, jangan. Lihat nih, guru besar, alim, pemegang dunia, nggak sombong dia. Sama gurunya disiram, nggak marah. Itulah mendidik jiwa kita supaya tidak emosional. Iya, karena yang emosi-emosi itu syaitan, betul-betul. Oh, dibuang dulu setannya, dibersihkan jiwanya, betul-betul. Nah, begitu. Buang dulu nawa nafsunya, setannya. Hei setan, kamu bukan teman saya, bukan dingsanaku, apalagi kuitanku, bukan. Kamu musuhku, kampret. Itu. Jangan kalah sama setan. Setan harus dikalahkan sama itu. Siap? Bayangin coba, Pak. Disiram, nggak marah. Bayangin, belajar nggak belajar, tetap sayang sama gurunya. Akhirnya Allah kasih ilmu laduni, Allah kasih berkah menjadi orang alim. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Siapa yang tidak kenal dengan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi? Murid Al-Habib Abdullah bin Al-Habib. Habib Abdullahnya begitu juga sama gurunya dulu. Habib Umar bin Abdurrahman Attas, saya punya datuk, jalan kaki ke Huraidah berjam-jam lebih jauh lagi. Sudah sampai ke Huraidah, kata kakek saya Habib Umar, "Beb, ya Abdullah, kita belajarnya di atas gunung, pada sama-sama buta. Belajarnya di atas gunung, naik ke atas bukit yang bebatuan tadi, belajar di situ." Allahu Akbar. Tetap iya, marhaba. Kalau sudah guru yang meminta, marhaba, nggak ada istilah no. Selalu oke. Gitu. Kalau sudah Ustadz Jamal Salim nyuruh ente ceramah, ente ceramah. Jangan anu Ustadz, nggak ada anu. Ente bisa nggak bisa sekalipun cuman alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya di depan Habib Umar, semuanya teman-teman saya begitu. Setiap hari Kamis pagi itu Habib Umar nggak pandang bulu, nanti yang di belakang surat gini, pakai isyarat, bangun. Yang bangun tuh ada yang bisa, ada yang enggak, karena mereka nggak ada persiapan. Kadang-kadang mau berdiri kalau sudah guru yang merintahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting ada tampil dulu. Betul-betul. Itu yang berkah nanti. Gurunya senang karena dia nurut. Akhirnya dapat ilmu, dapat berkah. Berkah daripada guru. Ya. Wa yusni ala ahlihi ghayatas sana, sangat memuji, mengalam, mengagungkan, memuliakan ala ahlihi, terhadap orang yang mempunyai ilmu. Beliau mengagungkan ilmu dan mengagungkan dan menghormati orang yang mempunyai ilmu. Ghayatas sana, dengan penghormatan yang sangat. Masyaallah. Wa yukrimuhum wa yubajjiluhum ghayatat tabjil wal ikram, dan sangat memuliakan, mengagungkan ya mereka orang yang berilmu. Orang berilmu memuliakan yang berilmu lagi. Beliau memuliakan saya, guru mulia, guru kita. Saya pun demikian, guru kita semuanya. Itu namanya berakhlak. Jangan sesama ustadz baku hantam, saling menjelek-jelekan. Itu nggak mencerminkan ustadz yang begitu. Ustadz palsu. Ustadz KW. Sekarang kan ada Habib KW. Ada nggak Habib KW di sini? Saya ketua Robito sekarang. Saya catat nanti kalau ada yang ngaku-ngaku Habib, saya laporkan nanti ke malaikat Israel. Bukan ke polisi saya, enggak.
Saya lapor ke malaikat Israel biar cepat dipanggil, dia dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Satu ngaku-ngaku Habib, kedua ngaku-ngaku guru. Ya, mentang-mentang suaranya harat baru bisa syair sebiji. Ya. Wah, lalu pulang bepadah guru. Aku nih guru aja. Sudah lawas aku jadi guru. Aku nukar sertifikatnya semalam 6 juta. Terus nukar sertifikat jadi guru. Kamu jadi guru harus belajar. Betul-betul. Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan belajar. Nah, itu tiba-tiba langsung alim tuh ada. Jujur. Nah, ini sekelas Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau memuliakan orang yang punya ilmu. Guru-guru yang sanadnya kepada salafun saleh, murid-murid habaib begitu tuh, saling memuliakan sama mereka. Beliau memuliakan saya pun memuliakan beliau. Memang seperti itulah ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya mencintai masyarakat umum, mencintai dirinya, mencintai juga sesama satu letting dengannya, sesama guru, sesama yang mempunyai ente juga sama, sesama santri jangan saling berkelahi, ya, jangan saling bakuhan, pukul-pukulan, cakar-cakaran, jangan dicontoh yang di luar sana. Sesama santri berkelahi, bebinian sama bebinian main cakar-cakaran, main tarik-tarikan rambut, apa nak itu? Ya, saling mencintai, saling menyayangi, begitu. Ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud famathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in. Nah, itu syata'ahu. Ini sifat-sifat ente sebagai pengikut Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad itu sudah Allah publikasikan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Apa sifat ente, sifat umat Nabi Muhammad? Ya, ruhama bainahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Berarti ahli ibadah, ahli ruku, ahli sujud, sehingga terlihat dari wajahnya berseri-seri, bercahaya. Masya Allah. Umat Nabi Muhammad pengoleran. Wa yushiru ila anna al-khair kullahu fi talabil ilm, dan mengisyarahkan bahwasanya semua nilai-nilai baik itu ada di dalam menuntut ilmu. Ketika ente menuntut ilmu, maka nilai-nilai baik itu ada di situ. Wa anna sa'ata minhu ta'dilu ibadatal umri. Entah satu saat, 1 jam ente duduk sekarang di majelis ilmu seperti ini, ta'dilu ibadatal umur, bandingannya ibadah seumur hidup. Bayangkan ente duduk kan 1 jam, tadi kita jam 5 ya, jam 5 kurang, sekarang jam 6 kurang, 1 jam hitungannya duduk di sini. Lihat, beliau nyatakan ta'dilu, bandingannya ibadatal umur, ibadah seumur hidup. Di luar sana, di luar ente, Allahu Akbar, seumur hidup bandingannya. Ibadah yang seumur hidup itu pun masih ente hebat duduk di sini menuntut baca kitab. Ya, baca kitab. Allahu Akbar. Mulia apa tidak? Senang apa tidak? Wa an Abi Hurairah, sedikit lagi, radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, li an u'allima baban minal ilmi fi amrin aw nahyin ahabbu ilayya min 70 ghazwatan fi sabilillah. Luar biasa ya orang menuntut ilmu itu ya. Orang alim, orang muta'alim itu luar biasa ya Allah. Cuman kadang ya itu sangat disayangkan, ada orang ngaku-ngaku alim tanpa belajar. Pengen instan, ya. Ngaku-ngaku alim tapi nggak mau ngaku habib tapi padahal bukan manintasaba ila ghaira abihi mal'un. Kata Rasulullah, mal'un manintasab, siapa yang menasabkan dirinya kepada selain daripada ayahnya. Ayahnya namanya Utuh, diganti jadi Hamid, kayak apa? Ikam bin siapa? Seharusnya bin Utuh. Gengsi dia bin Utuh, diganti bin Alwi. Kakeknya tuh kacil ngarannya. Ikam siapa? Anah Muhammad.
bin Alwi bin Muhammad, Masya Allah. Padahal ya ngarannya siapa? Seumpamanya ngarannya Latopan bin Utuh bin Tokacil. Ini berarti kan kata tujuh dengan nasabnya inya seorang, betul-betul. Makanya dilaknat, dosa besar itu harus tobat kepada Allah. Jangan sampai ana mendengar ada murid daripada Sabila Rosyad nanti ngaku-ngaku Habib. Ngaku-ngaku Habib. Nah, Habib aja kadang nggak ngaku-ngaku Habib. Ana Habib, ana Habib. Nah, ya, saya kadang di mana-mana Sayyid Muhammad Al-Attas. Ya, kalau di luar sana Muhammad, masmukum Muhammad, ma'akum Muhammad bin Muhdar. Enggak pakai Habib. Berat kita. Ini sudah bongol, kada mengerti, ngaku-ngaku Habib, katujunya bebini. Bebininya saikong sini, saikong situ. Allahu Akbar. Jual-jual sorga, jual-jual ini itu atas nama Habib palsunya tadi itu. Na'udzubillah min. Kalau ada yang bujur-bujur bukan Habib, ngaku-ngaku Habib, datang sama ente tinggalin aja. Ente ngikutin mereka, sesat juga ente, karena mereka dalam keadaan sesat. Ente ngikutin mereka berarti sesat. Sama ente ada bukan orang alim, ngaku-ngaku alim, sesat. Nggak usah diikuti itu. Karena yang mengikutinya juga sesat. Karena yang diikutinya juga sudah sesat. Gitu. Udah tahu ini remnya blong. Ente umpat di situ. Ya kalau nya terjarungkup ke julang berarti ente terjarungkup juga. Gugur juga, bujur-bujur. Nyata-nyata aja sudah. Luar biasa. Li'an nu'allima baban minal ilmi, mengajar satu bab ilmu fi amrin au nahwin, baik itu ilmu berkaitan dengan amar ma'ruf atau nahi munkar, ahabbu ilayya, kata Abi Hurairah, itu lebih aku sukai min sab'ina ghazwatan fi sabilillah, daripada 70 kali perang. Satu bab aku ngajar ilmu lebih aku sukai daripada 70 kali perang. Pada orang perang itu ish kariman au mut syahida. Kalau hidup dia mulia, kalau mati dia tapi tetap mengajar ilmu jauh lebih bernilai daripada perang. Masya Allah. Yang terakhir wasuila Sayyiduna al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, telah ditanya Sayyiduna al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah anir rajuli yaghzu, semoga Allah merahmatinya, tentang seseorang yang berperang. Ahabbu ilaika au yata'allamul Qur'an, kata suila Sayyiduna al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya. Oh, sa'ala ya. Sa'ala Sayyiduna al-Imam Sufyan Ats-Tsauri 'anil rajuli yaghzu ahabbu ilaika aw yata'allamul Qur'an. Imam Sufyan Ats-Tsauri bertanya kepada seseorang, ya, pertanyaannya ini, ya fulan, kamu perang lebih kamu sukai atau kamu belajar Al-Qur'an? Faqala, maka dia berkata orang tadi itu, yata'allamul Qur'an, mempelajari Quran atau belajar Al-Quran lebih aku sukai. Li'anna nabiyya, karena Nabi SAW qal khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik kalian itu adalah yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkan Al-Quran. Luar biasa. Berperang atau belajar Al-Quran? Belajar Al-Quran lebih saya sayangi. Kenapa? Karena kata Rasulullah, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya manusia. Alhamdulillah, banyak ilmu didapatkan pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tergantung wadah yang ente bawa ke sini. Kalau bawa wadahnya besar, maka sebanyak itulah yang didapatkan. Tapi kalau bawa wadahnya yang kecil, berarti sekecil itu yang didapatkan. Tapi insya Allah barokah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan kita semuanya. Nanti kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya setelah Hari Raya Idul Fitri, dalam keadaan sehat walafiat serta panjang umur. Hadza minni wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.